Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau pernah ada yang sakit hati di sini, saya tanya dulu, ada yang pernah sakit hati? Nah, jujur, angkat tangan. Yang pernah sakit hati, angkat tangan. Yang pernah sakit hati. Oke, sama ya, saya juga pernah sakit hati. Saya angkat tangan kok, ya nggak? Berarti saya kan kasih contoh, saya angkat tangan, berarti saya pernah sakit hati. Nah, Pak, Bu, kita sering sekali lebih cepat atau lebih kuat mengingat orang yang menyakiti kita ketimbang orang yang membuat kita bahagia. Coba kalau orang yang nyakitin kita, bikin kita sakit hati, sampai kapanpun kita ingat. Ya nggak? Tuh, jujur kan? Padahal kalau kita bersalah nih, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun, Tuhan, aku bersalah. Sucikan aku, kuduskan aku kembali, Tuhan Yesus, aku minta ampun, Tuhan. Tuhan ampunin nggak? Ampuni. Bahkan dia katakan, dia tidak mengingat segala pelanggaran kita. Dan dia membuangnya jauh ke dalam tubir laut. Tetapi yang nginget-ngingetin siapa? Tuhan saja melupakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara mengingat-ingatkan? Dan biasanya yang suka nginget-ngingetin seperti itu adalah setan iblis. Dia suka ngingetin ketika kita sudah berubah, bertobat, kita mau jalan dalam hidup kekudusan Tuhan, kita berjalan dalam kekudusan Tuhan, setan berbisik atau bersuara dalam otak kita, atau siapapun yang dipakai, kamu kan tukang bohong, kamu kan penipu, kamu kan begini, begitu, akhirnya kita terdiam. Aduh, percuma ya. Dan kita dengar terus, kita rami suara-suara seperti itu, pada akhirnya kita berbalik dan meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sampai sekarang masih mengingat-ingatkan kesalahan yang sudah pernah dilakukan, sama saja dengan setan iblis itu tadi. Mau disamakan? Ada orang kah? Kira udah pada pulang. Kita semua memang punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Saya juga punya masalah. Coba Bapak Ibu Saudara yang punya masalah angkat tangan. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan yang punya masalah. Oke. Lihat sebelahnya, bilang, wajahmu wajah bermasalah. Sama ini juga. Masalah itu justru menjadi multivitamin buat kita untuk mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara kalau banyak masalah rajin berdoa. Coba lagi banyak duit, boro-boro bangun jam 5 pagi jangan mau. Boro-boro berdoa. Ingat, pikiran ini begitu dahsyat. Apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya sering sekali kalau kita merenungkan itu dan iblis pakai untuk membuat kita tidak bisa maju lagi. Pernah makan mangga muda? Suka dengan mangga muda? Rasanya apa mangga muda? Asam? Oke. Saya nggak mau melakukan hipnotis di sini karena saya bukan tukang hipnotis. Tapi saya hanya mau menunjukkan. Coba Bapak Ibu renungkan, pejamkan mata, bayangkan di depan Bapak Ibu ada mangga muda yang masih mangkal. Bayangkan di dalam pikiran dan benak Bapak Ibu ada mangga muda yang masih mangkal. Lalu ambil dengan tangan Bapak Ibu, lalu tempelkan ke hidung, rasakan apa yang dicium pada saat itu. Sudah bayangkan cium mangga mudanya ditaruh, apalagi ada sambal. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu Saudara merenungkan ada mangga muda di depan kita dan kita ambil, kita pegang, apa yang terjadi di tenggorokan Bapak Ibu Saudara? Ini lagi. Air liurnya kumpul di sini. Iya nggak? Kok bisa? Pertanyaannya, kok bisa? Ada nggak mangga muda di sini? Kok bisa? Kekuatan pikiran. Apa yang kita ingat. Kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, setan pakai cara ini membuat Bapak Ibu Saudara akhirnya jauh dari Tuhan. Sadarilah, jagalah pikiran kita. Dan ketahuilah hidup kita dikendalikan oleh pikiran kita. Jadi jangan sembarangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau sampai saat ini masih ada kecewa, marah dengan siapapun, minta ampun. Lepaskan pengampunan. Kalau bicara kayak gini waktunya nggak terasa. Waktunya tidak terasa, jujur. Masih banyak yang ingin kita ungkapkan, tetapi waktulah yang membatasi kita. Jadi sadarlah, ayo.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara saat ini, kalau masih ada marahan, masih ada kemarahan, kebencian, dendam, nggak suka sama siapapun juga, lepaskan pengampunan, minta ampun sama Tuhan. Kalau yang pernah percaya jimat-jimat, nah, minta ampun sama Tuhan, lepas itu semua, buang itu semua, jangan dukakan hati Tuhan. Apalagi saya punya pusaka, buang itu semua, nggak ada gunanya, tidak bisa membawa kita ke surga. Yang ada membawa kita ke dalam api yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, mau berubah? Mau berubah? Oh nggak mau ya? Mau berubah? Aminnya harus amin mau apa ya amin tidak nih ya? Karena amin ya, gitu kan? Aminnya mau atau amin tidak itu. Saya khawatir masalahnya, tak tahu aminnya, mumpung ada Pak Pendeta, iya aja amin aja nanti begitu keluar di depan aman, gitu kan? Nah hati-hati. Karena banyak orang, dan saya bisa memantau semua siapa yang tidur, yang tidak di sini gitu kan, karena masih pagi gitu kan. Biasanya orang ke gereja itu suka cari tempat yang adem, di bawah AC. Lumayan kan 2 jam kan? Ya merem sedikit lah. Di rumah kalau nyalain AC terus kan sebentar listriknya langsung tit, apalagi yang token. Gitu kan. Nah kalau di gereja kan aman, 2 jam merem-merem dikit. Ya kalau Pak Pendeta lihat ya, ada yang manggut-manggut doang supaya amin, 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 amin. Ketika Pak Pendetanya bilang, ayo Bapak Ibu Saudara yang mau ke surga, kita berdiri bersama. Semua berdiri, satu orang yang tidur tidak berdiri. Oke, duduk lagi semuanya. Lalu Pak Pendetanya bilang, oke Bapak Ibu Saudara yang mau ke neraka, silakan berdiri. Yang tidur ini berdiri. Kita tanya, kenapa Bapak berdiri? Habis saya lihat semua pada duduk, kasihan Pak Pendeta sendirian, makanya saya berdiri. Ayo Bapak Ibu Saudara jaga pikiran kita. Ingatlah, pikiran ini begitu dahsyat. Jaga hidup kita. Ada yang ketinggalan ketawanya. Pikiran ini begitu dahsyat yang mengendalikan hidup kita. Jadi jangan sampai salah langkah, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Audio Jungle.